kemudian dianggap bahwa PT Halal Berkah inilah yang meminjamkan atau yang berinisiatif untuk meminjam uang di salah satu bank, sehingga timbullah korupsi. Kenapa Ibu Zaskia Sungkar diperiksa? Karena memang Ibu Zaskia sebagai komisaris di PT Halal Berkah Indonesia. Tetapi terkait dengan apakah beliau tahu atau tidak soal kredit itu, saya pastikan tidak tahu. Karena inisiatif yang kemudian muncul terkait dengan kredit atau peminjaman uang di bank tersebut itu murni dari saudara Hafiz. Jadi Ibu Zaskia sama sekali tidak tahu. Sehingga pada saat pemeriksaan di bulan Desember kemarin, saya ikut mendampingi, kemudian kita memberikan penjelasan bahwa memang kita tidak tahu. Dan akhirnya karena tidak tahu, ya mau bagaimana lagi? Ya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa saudara Irwan melaporkan Hafiz Fatur di Polres Jakarta Selatan? Ya perlu kami juga jelaskan bahwa pelaporan ini berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Yang mana klien kami, saudara Irwan ini kaget pada saat ada salah satu bank mengirimkan surat tagihan ke rumahnya. Ada salah satu bank swasta mengirimkan surat tagihan ke rumahnya bahwa Irwan sudah tidak bayar cicilan terkait dengan adanya peminjaman uang di salah satu bank swasta tersebut. Ya Irwan kaget loh, kenapa bisa saya ditagih? Saya tidak pernah kredit. Setelah saya kemudian melakukan cross check ke bank yang bersangkutan, saya menemukan banyak sekali surat-surat, yang mana dari surat-surat itu saya bisa menyimpulkan bahwa diduga kuat saudara Hafiz memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia Sungkar untuk kepentingannya. Yaitu apa kepentingannya dia? Kepentingannya untuk melakukan peminjaman uang di salah satu bank swasta itu. Sebesar kurang lebih 1-2 miliar. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan buat kami ya, khususnya di keluarga kita, di keluarga Pak Irwan ini, bahwa kok bisa seperti itu? Bisa sejauh itu Mas Hafiz melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kakaknya sendiri. Karena Mas Irwan merasa tidak pernah mengajukan pinjaman uang dan tidak pernah mengajukan kredit di salah satu bank tersebut, akhirnya di bulan November kemarin saya selaku kuasa hukum dari Irwan dan Zaskia membuat laporan di Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan pemalsuan surat. Karena memang yang kami temukan di situ ada perjanjian kredit, kemudian ada surat pelepasan hak, kemudian ada surat pernyataan yang di situ saya lihat ada 2 tanda tangan di situ. Ada tanda tangan Zaskia dan juga ada tanda tangan Irwan. Yang mana faktanya Irwan tidak pernah, sekalipun tidak pernah bertemu dengan pihak bank. Nah akhirnya tadi per hari ini saya sudah somasi banknya. Saya somasi ke bank tersebut, kemudian saya juga sudah melaporkan bank tersebut kepada OJK. Kenapa? Karena ini menarik. Orang tidak pernah bertemu dengan banknya, orang tidak pernah mengajukan kredit terhadap bank itu, tiba-tiba dapat tagihan. Bahkan rumahnya dia yang di Bintaro, ya, itu mau disita oleh bank. Dari surat yang kami terima dari bank tersebut, mau disita. Loh, kok kenapa mau disita? Orangnya tidak pernah pinjam uang. Nah, makanya saya minta juga ke OJK untuk menelusuri, ya, praktik-praktik yang seperti ini berbahaya sekali. Orang tiba-tiba namanya tercantum sebagai debitur, tapi tidak pernah meminjam uang. Nah, inilah yang kemudian tadi saya sampaikan di dalam surat somasi saya kepada bank tersebut, dan juga saya sudah mengirimkan surat aduan kepada OJK supaya kita buka ini ada apa. Kalau memang Hafiz Fatur Rahman bermain secara tunggal untuk merugikan kakaknya, ya saya minta kepada kepolisian juga proses. Karena jangan sampai ya Irwan saya yang jadi korban. Dia tidak mengetahui apa-apa tapi tiba-tiba dia dapat masalah. Begitu. Bang, proses peminjaman tahun berapa, Bang? Kalau dari surat yang saya terima kemarin dari banknya itu mulai dari tahun 2018. Jadi proses kreditnya itu dari tahun 2018. Parahnya yang bikin kami kaget, sertifikat yang dijaminkan di bank tersebut itu atas nama Irwan Syah. Sertifikat rumah atas nama Irwan Syah. Kenapa bisa diagunkan atas nama orang lain? Saya tanya Mas Irwan, pernah nggak bertemu dengan pihak banknya? Irwan bilang tidak pernah bertemu dengan pihak banknya. Saya tidak mau juga kemudian tiba-tiba menyimpulkan apa yang disampaikan klien kami kan. Saya juga kemudian melakukan cross check kepada pihak bank. Pernah nggak bertemu dengan Irwan? Atau minimal sekali begitu kan? Lihat dia mengajukan pinjaman. Mereka mengatakan tidak pernah. Justru mereka sering bertemunya dengan Hafiz. Loh, sekarang cari Hafiz.
Kita sama-sama. Anda dirugikan, klien kami juga dirugikan. Karena rumah tersebut sudah dipasangkan plang, jadinya ya kami somasi banknya. Dan hari ini kami sudah adukan banknya kepada OJK. Bang, ini sertifikat di tangan Irwan atau ada punya tangan ke bank, Bang? Sertifikat itu atas nama Irwan dititipkan kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup. Tiba-tiba menurut cerita yang kami terima, adiknya ini mengambil sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Irwan, dan seolah-olah semua surat-surat yang berhubungan dengan perkreditan tersebut itu seolah-olah atas nama Irwan. Bahkan perjanjian kredit yang saya dapatkan dari pihak bank, di situ ada tanda tangan Irwan, ada tanda tangan Zaskia. Kok bisa? Itu belum akad juga, Bang. Kan ada akad kredit misalnya kan. Jadi itu sudah ada, jadi pencairan kreditnya itu dari tahun 2018. Nah, makanya dikirimkan surat dari pihak bank terkait dengan adanya tunggakan pembayaran, dan karena adanya tunggakan tersebut, rumah tersebut akan dilakukan pelelangan. Loh, kok bisa dilelang? Orang tidak pernah kredit. Nah, itulah yang kemudian kami anggap janggal. Nah, makanya karena banknya sudah kami somasi per hari ini dan sudah kami adukan juga di OJK, ya kita siap aja buka-bukaan. Apakah ada oknum yang bermain? Nanti kita lihat. Tunggakannya berapa, Bang? Ya, intinya dari plafon kreditnya itu hampir sekitar 2 miliar. Ini yang perlu kita laporkan, karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Kalau tiba-tiba kemudian rumah disita tanpa sepengetahuan orangnya terkait pinjaman itu, ya kan tidak pas juga. Makanya kita laporkan dan kita adukan. Bang, apa ditemukan surat kuasa, Bang? Gimana? Apa ditemukan surat kuasa ketika surat itu, sertifikat rumah itu berpindah tangan ke bank? Iya, jadi lengkap. Ada surat kuasanya, ada surat pernyataannya, ada surat peralihan haknya ketika terjadi tunggakan, semua ada. Jadi secara administrasi perbankannya itu clear, ada semua. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kok itu bisa terjadi sementara Irwansyah satu kali pun tidak pernah bertemu dengan bank? Kok bisa itu terjadi begitu loh? Nah, kok bisa tiba-tiba rumah orang mau dilelang? Loh, lewat siapa kreditnya? Makanya kita laporkan. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Ini bukan satu rumah, ini banyak rumah, ini ada 3-4 rumah atas nama Irwansyah. Begini modelnya sama. Bang. Itulah Irwansyah sama Zaskia mengatakan bahwa dia juga telah dirugikan oleh adiknya, dia telah ditipu oleh adiknya. Katanya dia melaporkan. Bang, tapi komunikasi Irwansyah sama Habib sendiri gimana nih, Bang? Ada kecurigaan nggak sih sebelumnya? Sudah nggak ada komunikasi. Intinya begini, Irwan ini karena dia tidak mengetahui sertifikatnya dijaminkan, dan pada saat itu dia melakukan pengecekan ke orang tuanya waktu orang tuanya masih ada, dan ternyata sertifikatnya memang sudah tidak ada. Itulah Irwan kemudian berinisiatif untuk meminta penggantian sertifikat ke BPN. Proses itu sudah selesai, sudah dijalankan, dan sudah ada surat sertifikat penggantinya. Ini yang menjadi masalah, sertifikat pengganti ada di tangan, tapi kok bisa ada di bank satunya? Objeknya sama, tempatnya sama, alamatnya sama, rumahnya rumah itu juga. Nah, inilah yang kemudian kita luruskan bahwa kalau memang misalkan pihak bank punya bukti, silahkan dibuka. Apakah klien kami pernah di situ mengajukan pinjaman atau menggunakan uang tersebut. Bahkan dari konfirmasi yang kami terima dari bank, ini juga yang menarik nih. Dari bank mengatakan bahwa uang itu sudah dicairkan juga, yang mencairkan adalah Irwansyah. Kerjasama. Iya, tanda kutip ada oknum, dan oknum ini kita tidak tahu apakah oknum yang di internal atau di luar, kita tidak tahu. Intinya kita sudah serahkan ke proses hukum, dan biarkan nanti proses hukum yang akan mencari tahu sebenarnya siapa yang bermain gitu. Bang, itu kan ada dua. Hubungan Irwansyah dengan adik ini seperti apa, Bang? Terus ada kecurigaan, Bang, terhadap adik ini kan masalahnya kan dari tahun 2018 itu, Bang. Masa nggak ada kecurigaan terhadap Ya, jadi begini. Irwan ini kan punya banyak, bukan punya banyak ya, ada beberapa lah ya, ada beberapa aset yang dipunyai ya. Kemudian beberapa aset-aset itu dititipkan suratnya ke orang tua, ya kan, dititipkan ke orang tua. Nah, ada kecurigaan sertifikat itu diambil tanpa sepengetahuan orang tuanya pun juga. Bahkan Irwan pun juga tidak tahu sama sekali soal itu. Dia baru mengetahui setelah adanya
Bagian dari bank. pihak bank. Pihak datang. Pertanyaan saya juga menarik sekali nih. Jadi gini, di surat-surat yang saya terima itu ada pertanggal Maret 2021 suratnya ya. Ada per bulan Juli 2021 itu surat-surat yang saya baca kemarin ya. Bahkan parahnya perjanjian kreditnya ada yang tahun 2018. Pertanyaannya kenapa justru pihak banknya baru memberitahukan surat-surat itu kepada Pak Irwan itu di bulan November 2021. Kenapa tidak dari bulan sebelumnya aja beritahu bahwa ini ada kaitanmu? Tapi kok di bulan November baru diberitahu? Setelah orangnya ini udah kabur, udah nggak tahu di mana keberadaannya nih si Hafiz. Nah itulah yang kemudian hari ini kita akan perjuangkan. Dari sisi hukumnya juga kita sudah persiapkan untuk upaya-upaya itu. Dan juga dari sisi kerugian juga akan kita sampaikan kepada pihak bank. Karena ketika dilakukan pelelangan terhadap proses kredit yang bermasalah, tentu ini juga adalah pidana. Itu yang sudah kita lakukan kemarin. Bang, berapa bulan bang? Tunggakan itu berapa bulan bang? Tunggakannya berapa bulan? Kalau tunggakannya saya tidak tahu persis berapa bulan. Tapi yang pasti dari surat yang kami terima itu memberitahu, artinya memberi warning kepada Irwan bahwa rumah akan dilelang. Artinya kalau hitungan saya berarti sudah lebih dari 3 bulan. Kapan eksekusi lelang yang dikeluarkan oleh pihak bank? Pihak bank saya lihat sudah memasang plang di situ, di rumah yang tadi diagunkan itu. Yang di daerah Bintaro itu? Iya, sudah memasang plang di situ. Nah, karena sudah pasang plang ya jadi kita komplain. Rumah kosong atau isi? Rumah kosong. Rumah kosong. Begitu. Bang, terkait laporan ke jaksa, apa yang dilaporkan Bang terhadap Hafiz? Jadi yang kami laporkan itu berkaitan dengan pemalsuan surat. Yaitu tadi yang saya katakan tadi, ada surat pernyataan sukarela ya untuk menyerahkan aset itu ketika nanti di kemudian hari ada permasalahan terkait ketidaksanggupan membayar pinjaman itu. Kemudian ada surat persetujuan peralihan aset itu. Kemudian ada juga surat kuasa. Kemudian ada juga surat perjanjian kredit yang ditandatangani seolah-olah itu adalah Irwan dan Zaskia. Semua sudah kita kumpulkan kemarin dan sudah kita jadikan sebagai barang bukti bahwa pemalsuan. Sertifikat yang datangan? Bagaimana? Sertifikat yang datangan kan sertifikat sudah nggak dibaca, apa nggak kan ada dugaan penggelapan kalau itu? Iya, jadi kita kan udah melaporkan. Kita melaporkan itu berkaitan dengan proses kredit banknya. Proses itu sertifikat dia ambil, itu kan nanti pengembangan penyidikan ya. Tapi berkaitan dengan proses perbankannya ini, kita duga ada pemalsuan dokumen, ada pemalsuan surat, itu yang kemudian kita laporkan ke kepolisian. Bang, boleh ditunjukin Bang surat-suratnya? Total berapa bang? Di sini saya mungkin hanya bisa menunjukkan laporan polisi berkaitan dengan dokumen-dokumen bank itu karena sifatnya rahasia, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Ini ada laporan polisi di sini. Pelan-pelan. Ditutup aja bang. Ditutup aja Bang. Apanya? Identitas. Ya udah. Identitas. Telepon atau apa gitu. Saya berarti fotokopi aja ya. Ya boleh. Yang udah dihapus. Naik. Nomor kontaknya tutup bang. Udah. Ntar kan itu ditutup. Belum. Bang, ini beda dengan kasus yang dari penipuan terkena mobil, tanah segala macam. Nah itu, jadi ini satu paket ini, satu paket semua nih. Jadi Irwan itu tidak hanya rumah saja yang dirugikan ya, tidak hanya berkaitan dengan kredit tadi saja yang dirugikan, yang mana rumahnya itu menjadi borok atau jaminannya ya, tetapi juga ada mobil. Irwan punya mobil yang mana surat-suratnya itu juga diagunkan adiknya ya. Jadi dia sudah banyak rugi sebenarnya. Kalau mau bicara tentang Total kerugian sebenarnya itu juga cukup besar. Tapi karena ini internal mereka, keluarga mereka, sehingga karena keterpaksaan sebenarnya kenapa harus dilaporkan. Karena dalam kondisi ini tidak bisa didiamkan. Karena ada beberapa unit rumah yang Irwan tidak pernah mengajukan kredit, tapi justru kok bisa ada kreditnya. Nah ini saya kira ini juga bagus sekali ya untuk kita jadikan pintu masuk buat mengecek apakah memang status kredit seperti itu. Apalagi ini bank swasta yang menurut saya ini juga cukup besar ya, punya nama begitu. Jadi kita lihat nanti. Bang, ada total di atas 5 miliar Apanya? keseluruhannya. Kerugian. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau di total-totalkan hampir segitu kerugiannya.
Bang. Tapi proses hukumnya sendiri sekarang udah sampai mana sih Bang sebenarnya? Jadi begini, bulan Desember kemarin kita memang dapat panggilan untuk pemeriksaan ya. Hanya saja memang karena bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, jadi kita minta setelah Tahun Baru. Jadi mudah-mudahan saja tidak dalam waktu yang lama ini kita sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Bang, yang DPO itu Hafiiznya aja atau sama keluarga dan Oh nggak ada, cuma Hafiz. Jadi gini, berkaitan dengan status DPO-nya itu kan terkait kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Bogor. Ya karena itu berkaitan dengan dugaan korupsi kan. Itu kami tidak tahu soal itu. Oh, itu Beda, berpisah ya. ya dengan yang di Polres Selatan. Yang di Polres Selatan itu berkaitan dengan pribadinya Irwan yang dirugikan. Kalau yang di Kejaksaan Negeri Bogor itu kan berkaitan dengan bank kan. Jadi bank selaku pelapor merasa dirugikan ya dia mengadukan ke jaksa gitu. Anak istrinya gimana Bang? Gimana? Anak istrinya. Anak istri siapa? Hafiz. Gua nggak tahu saya. Tapi ada komunikasi dengan mungkin kan Kak Hafiz kan Oh, tidak nggak ada. Irwan sama sekali sudah tidak berkomunikasi sama adik ini sejak bulan Agustus September sudah tidak ada komunikasi. 2021 kemarin. Sebelumnya berarti pernah Bang ya? Gimana? Sebelumnya pernah ya, tapi nggak ada kecurigaan. Pernah menanyakan nggak sih Bang Irwan Bang? Langsung ke Hafiz belum nggak? Menanyakan langsung ke Hafiz gitu, menanyakan. Menanyakan perkaitan apa? Iya, masalah surat tanah gitu. Kan dia justru baru tahunya di bulan November itu. Belum pernah sebelumnya. Belum pernah. Kan dia tahunya bulan November. Tidak ada curiga ya. Enggak ada. Gimana ceritanya mau curiga adik sendiri kan? Gitu. Nah, ini makanya saya katakan tadi bahwa surat-surat yang saya dapatkan dari pihak bank itu saat saya konfirmasi ke sana itu suratnya itu ada di bulan Maret dan bulan Juli 2021. Kalau memang itu surat sampai ke tangan Pak Irwan, kenapa nggak diberikan aja surat itu pada bulan itu? Tapi kok nyampainya di bulan November setelah orangnya kabur, mungkin ditagih segala macam nggak ketemu, baru dia bawa ke rumah. Kan kita jadi bertanya kita ini sebenarnya yang bermain siapa? Nah, karena kita memang butuh yang namanya kepastian hukum, kita butuh yang namanya transparansi ya. Jadi kita adukan, biar nanti kepolisian yang bekerja mencari tahu siapa sih orangnya. Bang, Menurut Abang ada kerjasama nggak sih di antara Hafiz dan juga pihak Bang? Kalau itu saya tidak bisa ya menduga-duga ya, karena kita tidak punya fakta soal itu. Yang ada dari dokumen yang kami terima, kami pastikan ya klien kami tidak pernah meminjam uang atau tidak pernah mengajukan kredit. Itu. Bang, Pencairan dana apa itu masuk ke rekening Hafiz atau ke Irwan? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita juga. Kok bisa dana itu masuk ke rekening atas nama Irwan, lalu dicairkan oleh Irwan, katanya begitu. Tapi faktanya kan tidak ada. Irwan tidak pernah buka rekening atas nama bank yang tadi itu. Juga Irwan tidak pernah mencairkan dana di bank tersebut. Bang mana sih Bang? Totalnya tadi kan ada 4 rumah ya Bang. Mobil ada berapa Bang? Gimana? Ada 4 rumah, mobil berapa mobil? Mobil ada satu mobil. Satu mobil. Jadi kurang lebih sekitar 4 unit rumah, 1 unit mobil. Jadi kalau di total kerugian ya sekitar itu tadi 5 miliar. Jadi masang pelang itu di Bintaro saja atau di 4 rumah itu sudah dipasang? Sementara yang baru dipasang itu 1 di Bintaro itu. Nah itu yang sudah kita tadi kirimkan somasi ke banknya. luas tanah berapa? Wah kurang tahu detailnya. Bang, in case nih Bang, yang Hafiz sampai belum ketemu, ini yang belum ketemu ya, in case misalnya sampai nggak ketemu dan harapan dari Irwan sendiri apa nih gitu? Pengen dipenjara kah atau gimana kah? Yang kaitan mana nih? Yang Ini masalah ini Yang Bang. masalah ini. Penipuan sama Yang adiknya. pemalsuan ini. Nah, Ya, kalau Irwan memang sudah menyampaikan ke saya bahwa ya karena kita negara Sekarang hukum, hukum. ya kita pengennya ini dibuka secara hukum. Siapa yang bermain, siapa yang menginisiasi, siapa yang mendapatkan keuntungan dari ini. Ini kita pengen semua dibuka supaya apa? Supaya ada kejelasan. Jangan klien kami yang jadi korban di sini. Sudah korban nama baik, korban juga dengan harta-hartanya. Nah, ini yang tidak bisa kita diamkan. Makanya kita melaporkan hanya untuk mau mengklirkan aja. Sebenarnya siapa sih ini yang bermain di sini? Kalau ada oknum di luar dari keluarga mereka, ya siapa oknum itu? Biar juga ditangkap juga sekalian. Supaya ada kejelasan aset-aset yang dilakukan pelelangan ini. Bang, sebelumnya Irwansyah pernah cerita nggak kalau pernah kejadian serupa dengan keluarganya? Iya, nggak pernah. Ini bukan yang pertama, maksudnya seperti itu. Nggak pernah, ini yang pertama. Ini yang pertama dan waktunya serentak gitu loh. Dengan yang lain-lain seperti mobil segala macam itu waktunya serentak. Jadi pada saat dia berhadapan dengan permasalahan ini dia kaget karena ternyata semuanya bermunculan. Artinya tinggal waktunya itu hampir bersamaan ya? Hampir bersamaan.
Itu bang kalau untuk mobil, besok kan bisa pindah tangan lagi bang. Gimana? Mobilnya tetap mobil, DPKB mobil bisa pindah di akun. Kalau detailnya itu saya kurang tahu ya, persisnya seperti apa. Prosesnya itu kan internal mereka ya. Tetapi yang pasti kerugian Irwan di permasalahan ini yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 unit rumah dan 1 mobil. Oke. Jadi kan ada hukum dari Irwansyah sendiri ada upaya nggak sih buat menemukan entah melacak atau semacamnya? Saya kira kalau soal itu kita serahkan ke proses hukum saja karena ini sudah dilaporkan dan juga berkaitan dengan pencarian orang kan sudah dilakukan oleh kejaksaan. Buron ya bang. Ada motif sakit hati dari Hafiz ke Irwan nggak sih bang? Wah, kurang tahu kalau soal itu ya. Kalau soal ada motif sakit hati apa segala macam saya kurang tahu. Tapi yang pasti kalau kakaknya ya pasti sakit hati lah. Hafiz masih buron ya bang. Kecewa dibuat seperti itu. Semuanya baik-baik saja ya berarti antara Hafiz dan Irwan semuanya baik-baik saja. Ya nggak ada masalah di antara mereka. Cuman kan baru ketahuan setelah ada surat-surat yang tadi. Bang, yang bikin sulit ketemu mungkin bang karena dia kabur. Yang bikin sulit nyari si Hafiz itu apa sih bang? Oh nggak tahu, coba tanya jaksa. Oh, kalau dari Irwan sendiri sebelumnya kenapa susah banget kan adik kandung sendiri gitu? Ya kita nggak tahu bagaimana sampai dia kabur, kenapa susah dihubungin atau susah ditemuin, kita tidak tahu sama sekali. Nomor semua berarti udah diblok juga bang? Ya mungkin seperti itu. Karena ya sejauh ini kita tidak pernah tahu di mana keberadaannya. Dan itu sudah dalam pencarian. Tapi bang untuk istri dan anaknya berarti masih tinggal di tempat yang lama? Istri dan anaknya siapa? Anaknya. Hafiz. Oh, saya kurang tahu soalnya. Oke. Maaf ya, Bang ya.